Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam cinta dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, setelah mengetahui unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi, maka di video kali ini kita akan belajar struktur dan kebahasaan di dalam teks cerita fantasi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan atau urutan cerita lebih kita kenal dengan struktur di dalam teks cerita. Nah, di dalam teks cerita fantasi ada 4 struktur. Yang pertama adalah judul. Judul di dalam teks yang sudah kita bahas adalah Lambu dan Padi Bernyanyi. Struktur yang kedua adalah orientasi atau perkenalan. Bagian ini adalah awal dalam cerita, menjelaskan tentang gambaran tokoh, suasana di dalam sebuah cerita. Pada teks cerita Lambu dan Padi Bernyanyi, orientasinya dijelaskan tentang tokoh Lambu yang merupakan anak yang yatim piatu dan tinggal di sebuah surau di desanya. Lalu dijelaskan lagi tentang tokoh Pak Burhan beserta watak Pak Burhan yang pelit dan arogan. Di dalam orientasi itu juga dijelaskan bagaimana Padi dan Lambu bertemu serta situasi awal keadaan di kampungnya. Struktur teks cerita fantasi yang ketiga adalah komplikasi. Nah, di dalam bagian ini sudah hadir konflik dan konflik itu mulai meningkat. Sebagai contoh, pada teks Lambu dan Padi Bernyanyi sudah mulai hadir konflik ketika keadaan kampung yang mulai kesulitan pangan, warga-warga yang mulai kesulitan, sawah dan padi-padi yang mulai kering, dan konflik-konfliknya semakin meningkat ketika tidak ada hujan yang turun. Struktur teks cerita fantasi yang terakhir adalah klimaks. Pada bagian ini konflik mencapai puncaknya dan juga ada penyelesaian-penyelesaian dari konflik yang hadir di dalamnya. Sebagai contoh di dalam teks Lambu dan Padi Bernyanyi, maka klimaks yang ada adalah Padi menyarankan kepada Lambu agar menabuh beduk selama 7 hari. Selama 7 hari itu pula, Lambu harus berhasil mengajak warga agar mau sholat berjamaah subuh di surau. Perjuangan Padi dan Lambu pun menuai hasil. Ternyata Allah mengabulkan doa warga sekitar. Hujan turun dan padi sudah mulai menghijau. Warga pun hidup sejahtera kembali dengan segala kebutuhan yang ada. Tetapi Padi dan Lambu berpisah untuk selamanya. Anak-anak, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan di dalam teks cerita fantasi adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain yang hasil kutipannya diucapkan sama persis seperti apa yang dikatakan oleh orang lain tersebut. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bertanda petik dalam bahasa tulis. Kedua, huruf pertama yang pada petikan ditulis dengan kapital. Ketiga, bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Keempat, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Kelima, pola susunannya sebagai berikut. Kalimat pengiring, koma, kutipan. Kalimat kutipan diberi tanda petik,
dan koma dilanjutkan dengan pengiring. Kalimat kutipan, koma, pengiring, dan kutipan. Keenam, cara membaca pada kalimat kutipan intonasinya sedikit ditekan ya. Sebagai contoh kalimat langsung pada teks cerita fantasi Lambu dan Padi bernyanyi adalah sebagai berikut. Siapa itu? Aku mohon bernyanyilah bersamaku. Dengan terbata, Lambu berkata. Kalimat petikan siapa itu? Aku mohon bernyanyilah bersamaku diberi tanda petik dan dilanjutkan dengan kalimat pengiring dengan terbata, Lambu berkata. Contoh kedua, Lambu, aku tahu caranya agar warga kembali bahagia, ujar Padi. Kalimat ketiga, benarkah itu Padi? Kau tidak bergurau bukan? Sahut Lambu kepada Padi. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat ini adalah: pertama, tidak menggunakan tanda petik. Kedua, intonasi membacanya datar. Ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Dan terakhir, biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Contoh kalimat tidak langsung pada teks cerita fantasi Lambu dan Padi bernyanyi adalah sebagai berikut. Lambu berkata bahwa siapakah yang bernyanyi? Ia mohon bernyanyilah bersamanya. Contoh kedua, Padi berkata bahwa ia tahu caranya agar warga kembali bahagia. Contoh ketiga, Lambu berkata kepada Padi bahwa apakah ia tidak bergurau. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Semoga bisa menambah wawasan kita semua ya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.